memulai pembelajaran kita, tapi sebelum itu kita akan mengawali pembelajaran kita ini dengan doa. Kita akan berdoa menutup agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Miss mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, mereka tidak hadir karena apa? Oke, coba perhatikan sekitarnya, kita udah bisa belajar atau enggak? Ada sampah, anak-anak? Ada. Oke, kita akan belajar. Kita belajar kita hari ini adalah aku bisa berempati. Anak-anak semua tahu apa itu empati? Tahu. Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Oke, nanti kita akan belajar lagi lebih dalam. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Miss mau setelah kita belajar, kalian bisa memahami arti empati itu dan juga menemukan sikap empati dalam cerita, menunjukkan sikap peduli terhadap teman, dan juga menyampaikan pendapat dengan percaya diri. Nah, apa sih empati itu? Nah, kalian pernah nggak melihat teman kalian sedih? Bukan kalian, tapi teman kalian. Pernah. Terus apa yang kalian rasakan ketika teman kalian sedih? Terus apa yang jangan senang dong. Terus apa yang biasanya kalian lakukan ketika melihat teman kalian sedih? Dan cara memeluk ya. Kalian juga mendengar dia bercerita. Oke. Terus apa sih itu empati? Empati itu adalah kemampuan memahami dan merasakan perasaan orang lain. Nah, contoh empati itu yang pertama, menolong teman yang kesulitan. Jadi ketika teman kalian mendapat kesulitan, kalau kalian bisa bantu, maka kalian bantu juga. Terus juga mendengarkan teman yang sedih ya, seperti yang Miss bilang tadi ya. Cara kita untuk menenangkan teman kita yang sedih itu dengan cara mendengarnya. Terus juga tidak mengejek teman. Selanjutnya, empati berbeda dengan mengejek ya. Ini sering terjadi ya anak-anak. Ketika teman kalian jatuh, apa yang pertama kalian lakukan? Ada yang tertawa. Nah, itulah dia anak-anak. Empati itu berbeda dengan mengejek. Kadang kalau entah siapapun itu yang jatuh, pasti kita refleks ketawa pertama. Apalagi kalau jatuhnya lucu. Itu dia. Tapi bukan seperti itu empati itu anak-anak. Jadi empati itu ketika seseorang itu jatuh, kita membantu, bukan jadi ketawa. Tapi memang sih ketawa dulu baru membantu. Oke. Terus misalnya dulu, kalau kalian jatuh, kalian ada di posisinya jatuh. Kalian lebih pengen ditertawakan atau ditolong? Terus kalau kalian memang mau ditolong, ya lakukan hal tersebut juga kepada teman-teman kalian yang jatuh. Jangan tertawa ya teman-teman. Di sini ada satu kegiatan yang mungkin membantu kalian untuk memahami empati itu. Miss akan membacakan cerita, nanti Miss akan tanya beberapa pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan cerita itu. Kalau boleh didengarkan ya anak-anak. Jadi ceritanya ini, saat jam istirahat, Rara duduk menyendiri di pojok kelas. Ia pura-pura sibuk membaca buku agar tidak ada yang tahu bahwa kotak makanannya kosong. Ayahnya baru saja kehilangan pekerjaan dan hari ini tidak ada uang untuk membeli bekalnya. Nah, Dino yang senang asik makan ayam goreng memperhatikan suara tadi. Ia teringat betapa sedihnya ia tahun lalu saat jatuh dari sepeda dan Rara adalah satu-satunya teman yang membantu mengobati lukanya. Dino mendekat tanpa banyak bicara. Ia membagi 2 roti makannya dan menaruh sebagian di atas kotak makan Rara. Terus Dinonya mengatakan, Rara, perutku sedang tidak enak. Bantu aku menghabiskan roti ini ya. Ibu membuatnya terlalu banyak. Bohongnya sambil tersenyum. Rara melihat matanya berkaca-kaca. Ia tahu Dino sedang berbohong demi membantu dan menjaga perasaannya. Terus Rara menyampaikan, terima kasih Dino, bisik Rara. Hari itu bukan hanya perut Rara yang kenyang, tetapi juga hatinya terasa hangat. Nah, diskusi yang perlu Miss berikan
pada kalian. Yang pertama, apa tindakan Dino yang menunjukkan ia bahwa Dino memahami perasaan si Rara? Apakah dia melakukan dia? Betul, membagi rotinya. Terus yang kedua, mengapa Dino memilih berbohong karena kan tadi kan Dino bilang perutku tidak enak, perutku lagi sakit. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Supaya Rara tidak mau. Iya betul, karena Rara juga pastinya merasa malu kan. Orang-orang pada tahu nih ayah kehilangan pekerjaan, aku jadi malu, aku jadi gini, aku gak enak lah pokoknya. Tapi Dino berbohong demi kebaikan Rara, supaya Rara tidak menolak bantuannya tadi. Terus kemudian berdasarkan kalimat pura-pura sibuk membaca buku, menurutmu apa sifat yang menonjol dari Rara? Antara dia jutek atau malu atau gimana? Iya, malu. Dia pura-pura baca buku nih. Karena dia tahu benangnya kosong kan, biar gak nampak kali dia ini apa namanya? Biar tidak terlalu terlihat dia makanannya tidak ada. Jadi dia pura-pura sibuk baca buku. Nah itulah dia gara-gara dia malu. Terus yang kedua, selain baik hati, apakah Dino termasuk anak yang peka terhadap perasaan orang lain? Peka. Alasannya karena apa? Karena dia baik. Karena dia baik. Jawabannya, karena kan tadi kan dibilang dia waktu dia jatuh dari sepeda cuma Rara yang nolong. Nah, jadi kenapa dia selain baik hati, Dino juga termasuk anak yang peka karena tahu bahwa si Rara ini sedang sedih, sedang sedih dia. Oke, selanjutnya bisa membagikan KPD sama kalian yang harus kalian kerjakan. Oke, Miss kasih waktu 5 menit ya. Oke, waktunya sudah habis. Jadi tadi kan Miss sudah bagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok. Miss mau yang kelompok 1 maju untuk mempresentasikan LKPD-nya. Ayo, kelompok 1. Dari kelompok 1. Siapakah tokoh dalam buku atas? Jawaban. Ada dari 2. Kenapa dikatakan ini kelas? Jawaban. Karena lupa dari kita tidak bisa belajar. 3. Apa yang dilakukan Dodi ketika melihat Rina kesulitan? Jawaban. Dodi meminjamkan pensil dan menghapuskan kepada Rina. 4. Menurutmu, kenapa Dodi mau membantu Rina? Jawaban. Karena ia peduli dengan menghadapi kesulitan Rina. 5. Apa yang mungkin terjadi jika Dodi tidak peduli kepada Rina? Jawaban. Rina akan semakin merasa sedih dan kesulitan mengikuti pembelajaran. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi seperti itu ya. Dari cerita kotak pensil Rina itu banyak hal yang berkaitan dengan empati yang bisa kita pelajari. Oke, selanjutnya sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, Miss mau kasih kalian tugas. Jadi kalian harus menuliskan contoh-contoh tindakan yang merupakan empati di lingkungan sekitar kalian. Minggu depan Miss akan tagih sama kalian, jadi kalian harus kerjakan ya. Oke. Sebagai penutup, untuk meluruskan pemahaman kalian tentang empati, empati adalah kemampuan memahami, merasakan dan menghargai perasaan yang dialami orang lain, seolah-olah kita berada di posisi mereka. Jadi setelah kita mempelajari tentang empati ini, Miss
seperti tujuan pembelajaran kita tadi, Miss berharap kalian ke depannya lebih berempati terhadap teman-teman kalian yang sedang mengalami kesulitan dan juga yang sedang sedih. Karena jika seseorang itu tidak mempunyai empati, yang sering terjadi di zaman sekarang ini adalah terjadinya pembulian. Orang-orang yang pembuli itu merupakan orang-orang yang tidak punya empati. Nah, mungkin kalian sering mendengarkan orang-orang yang kena yang dibully sehingga sampai nyawa pun menghilang, ada ceritanya seperti itu. Oke, Miss mau kasih motivasi. Jadi melalui belajar kita hari ini, jadilah anak yang ramah, peduli, dan suka menolong, karena itu membuat dunia lebih indah. Anak yang hebat bukan hanya pintar, tetapi juga peduli terhadap perasaan orang lain. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Miss harap kalian kedepannya semakin pekalah terhadap perasaan orang lain, sehingga tidak terjadi perundungan atau pembulian. Nah, minggu depan Miss akan bagi tugas kalian, dan Miss harap kalian mengerjakannya anak-anak. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Karena tadi kita mengawali pembelajaran kita itu dengan berdoa, kita juga mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk apresiasinya